Tujuh hal unik yang ada di Indonesia. Asik, ketemu lagi sama gue Sky Sitorus. Gue akan membicarakan 7 hal yang unik yang hanya ada di Indonesia. Gang sempit, orang nongkrong, yang lewat harus permisi. Hah, ini cuma ada di Indonesia, men. Lu pasti sering pernah. Paling nggak kalau lu nggak sering, lu pernah. Lu pernah sebagai yang lewat atau lu pernah sebagai yang nongkrong. Di gang lo sama teman-teman lu nongkrong gitu kan, set. Seakan-akan itu jalan punya bapak lu gitu. Set, orang ini jelas jalanan umum, gang nih ya. Orang mau lewat. Yang misi malah orang yang lewat. Yang minta maaf. Maaf bang, misi bang. Harusnya kan elu, ya kan? Oh bang, sorry banget, maaf bang, maaf kita ngalingin jalan, kan yang ngalingin jalan elu. Emang tuh jalan punya bapak lu, walaupun yang aspal bapak lu gitu. Batu akik. Rawa Bening Jatinegara Jakarta Timur mendadak lebih ramai dari biasanya. Bukan karena fenomena batu akik yang tengah digandrungi masyarakat, melainkan di pasar ini seorang pria baru saja diamuk massa lantaran kedapatan mencuri puluhan cincin batu akik. Ya mungkin gara-gara SBY juga sih sebenarnya. Kita harus sangat amat berterima kasih juga ya kepada SBY ya, karena emang batu di Indonesia itu sekarang lagi naik daun. Semenjak dia ngasih batu yang namanya batu bacan ya, batu bacan yang gede-gede itu, yang apa, goyang dribble lah di serigala ya, salah. Batu bacan tuh adanya di Pulau Bacan. Nah batu itu emang katanya kadar mineralnya bagus, terus kilapnya juga bagus, terus katanya kalau jadi itu keren banget katanya batu itu. Dan itu dikasih SBY sama Obama. Dan semenjak itu setelah Obama pakai itu, batu-batu di Indonesia jadi hits. Sampai orang-orang di Indonesia yang palanya batu pun hits. Jadi buat lo yang punya kepala batu, keras kepala, lo nggak usah berkecil hati karena lu mahal, karena kepala lu batu. Nerobos palang kereta. Tapi lihatlah pemotor ini, tetap nekat menerobos dan berlalu tanpa merasa malu. Atau pemotor yang satu ini, dengan percaya diri tanpa helm, ia pun melewati palang dan berhenti di antrian paling depan. Gua salah satu orang yang pernah menerobos palang kereta, dan gua menyesal waktu itu karena hampir nyawa gua melayang. Serius, ini gua karena ada sebuah kerjaan, klien temen gue gitu, gue di belakang. Jadi kita 3 motor. Ini kali ini kita harus ikut ke kantornya. Waktu itu di Kemayoran. Palang kereta kan, set. Orang-orang ini udah berhenti semua. Ini orang udah berhenti semua, palang kereta tuh memang nggak ada, nggak tahu mungkin terlalu pendek, nggak tahu apa. Tapi orang-orang semua berhenti. Ini orang, klien gue nih, dia lurus ke depan, sep, nerobos. Karena gue nggak tahu jalan, temen gue juga nggak tahu jalan, nggak tahu kantornya di mana, takut ketinggalan. Akhirnya temen gue nerobos. Gue juga karena gue takut ketinggalan dan nggak tahu jalan, akhirnya gue nerobos. Zep, itu gue berhenti, men. Dan itu kereta, men, gila, sepersekian detik ternyata gue. Kalau nggak, nyawa gue melayang. Itu jadi janganlah sampai nerobos palang kereta ini cuma ada di Indonesia. Sabar aja gitu, maksudnya. Kalaupun lo kebelet boker banget gitu, nggak bakal mungkin lo boker di celana juga gitu. Kalaupun boker di celana nggak bikin lo mati, nggak bikin lo malu seumur hidup, nggak bikin lo miskin gitu. Kalau boker di dalam celana ya udah santai aja gitu, biarin aja tuh kereta lewat. Apa susahnya sih? Jadi orang sabar. Kiai nggak pakai helm, ditilang marah-marah. Pimpinan Pak, iya pernah dikirim sama Kapolri, tidak pernah dibalas. Tiba-tiba langsung ditilang. Saya tanya aja, salah apa dah? Nggak apa-apa tuh, silakan kalian. Kalian memang nggak ada harganya. Seluruh Indonesia SIM dijual, tahu nggak? Hah? Ya udah, memang aku marah. Kalian nganggap saya teroris, tahu tidak? Ini kan udah jelas-jelas lu salah, lu nggak pakai helm, udah jelas-jelas peraturannya lu pakai helm. Hah? Mau ada polisi, mau nggak ada polisi, lu pakai helm. Memang kalau nggak ada polisi tuh aspal empuk? Kagak. Keras tuh aspal kalaupun nggak ada polisi. Udah, maksudnya lu pakai helm bukan karena polisi, men. Lu pakai helm karena keselamatan otak kepala lu. Itu aja harusnya yang lu ini. Udah jelas nih. Dia yang salah, dia yang marah-marah, dia mau mungkin. Itu terserah dia lah, dia mau ngomong apa. Tapi jelas sikap dia salah. Lu nggak mesti pakai peci juga, men. Kalau lu biar kelihatan baik gitu. Nggak semua orang pakai peci itu baik gitu. Koruptor-koruptor itu yang di sidang itu tiba-tiba pakai peci jadi baik gitu menurut lu? Enggak. Baik itu hati, bukan balutan pala ya. Balutan pala itu cuma tradisi ya. Peci itu salah satu tradisi. Hati. Sikap kelakuan lo itu yang menunjukkan lo orang baik. Bukan pala lo, bukan peci lo, bukan pakaian lo. Kalau gue jadi kayak bapak itu ya, astagfirullahaladzim, maaf. Ini motor lewat trotoar. Cuman ada di Indonesia. Motor lewat trotoar. Kita lihat videonya. Mas nggak punya SIM ya? Nggak punya SIM ya? Pantesan aja jalan trotoar kayak gini. Tahu nggak sih kalau nggak boleh jalan trotoar gini? Terus ngapain? Ya tetap aja kan bisa jangan sambil muter gitu. Hak orang dia rebut gitu buat di jalanan. Hah? Trotoar, Pak.
Trotoar itu adalah hak pejalan kaki. Sudah jelas. Hak pejalan kaki. Berarti hanya yang berjalan kaki yang boleh lewat situ. Pemotor tidak boleh. Mungkin yang naik sepeda karena jalurnya tidak ada, mungkin dikasih dispensasi ya. Karena juga sepeda kendaraan kecil. Pemotor tidak boleh karena motor sudah ada jalurnya. Hak pejalan kaki. Oke. Ketika lu bangun pagi, mandi, lu berdoa sama Tuhan, ya Allah mudahkan rezeki hamba hari ini karena hamba sedang bekerja, lu fisabilillah men. Saat begitu di jalan macet lu naik trotoar, lu udah ngambil hak orang lain. Begitu lu udah ngambil hak orang lain, di situ lu sudah berdosa karena lu sudah mencuri. Begitu lu sampai kantor, lu kerja, lu digaji, tapi gaji lu dari hasil mengambil hak orang lain karena lu dari lewat trotoar. Lu makan uang haram. Lu kasih makan keluarga lu uang haram karena lu sudah merampas hak orang lain. Motor dan mobil lewat jalur busway, terobos jalur busway. Sosialisasi penerapan denda maksimal untuk penerobos ruas jalur Transjakarta tak menyurutkan niat para pengendara nakal. Bahkan hari ini, di awal pemberlakuan denda maksimal, masih banyak pengendara yang nekat. Tak hanya sepeda motor, kendaraan milik pejabat sekretariat negara tak luput dari tilang polisi. Bapak juga sih, udah tahu naik motor, lewat jalur busway kena tilang. Ya kalau kayak bapak ini, yang tadi tuh, pejabat negara, sekretaris negara, dia ditilang juga. Masalahnya apa? Yang ngurus siapa? Anak buahnya. Yang bayar siapa? Negara-negara juga. Kita juga yang bayar. Pajak-pajak lu juga yang bayarin dia. Nah, dia mah nggak masalah nerobos busway juga. Yang bayar kan kita. Mau dia sekretaris negara, mau dia presiden, misalnya ada presiden nih. Atau enggak menteri mana gitu nerobos busway. Ditilang. Wah, kita bilang hebat polisi. Tai lu hebat. Kan yang bayar kita juga tilangannya. Jadi sidang gitu. Yang dibayar kita kan. Pajak kan dari kita. Nggak mungkin uang pribadi mereka yang bayar nih bapak ini nih. Nggak mungkin uang pribadi dia yang bayar. Karena pasti dia bilang, saya kan lewat sini karena tugas negara. Jadi saya boleh lewat. Lewat jalur busway itu sama dengan lewat trotoar. Lo mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu sama dengan haram. Ya, kalau lo kerja lewat jalur busway, lo gajian, maka gaji lo adalah hasil mengambil hak orang lain. Itu haram. Lo ngasih makan anak bini lo, uang haram mau? Enggak kan? Jangan. Jangan lagi lewat jalur busway, lewatlah jalur yang sebenarnya. Akun Kaskus Dikidi di-ban cuma gara-gara posting salah kamar, bukannya di-close. Sedih sih gue sebenarnya. Di situ saya merasa sedih. Salah satu komunitas terbesar juga di Indonesia ya, Kaskuser ya teman. Sayang sekali akun Kaskus kita di-ban ya sama Kaskus ya. Kita nggak dikasih treat atau dikasih peringatan atau apa gitu, atau konten yang salah yang kita salah masukin aja lah yang di-ban, misalnya di ini jangan akunnya lah yang di-ban gitu. Maksudnya kita bikin satu kesalahan, masa semuanya gitu yang kena, yang kayak kita nyenggol dikit langsung kartu merah, nggak gitu juga. Nggak kasihan apa, maksudnya kan kita harus bikin akun baru lagi pak. Janganlah, jangan gitu, kasihan lah Dikidinya. Satu konten kita salah posting di kamar yang salah, tapi yang di-ban bukan kontennya, tapi akunnya. Padahal baru bikin kesalahan itu sekali ya. Udah itu aja ya. Udah, gua lagi sedih soalnya akun Dikidi dihapus, di-ban sama Kaskus.